Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas materi association analysis dengan algoritma a priori. Next. Association analysis itu merupakan suatu analisis pendekatan eksplorasi data untuk menemukan asosiasi antara suatu kombinasi item dengan kombinasi item lainnya. Association analysis menggunakan konsep association rule dalam pembentukan pengetahuan asosiatif antara item pada kumpulan data yang berukuran besar. Nah, analisis ini sangat populer untuk menganalisis isi keranjang belanja di supermarket. Contohnya itu seberapa besar kemungkinan seorang konsumen membeli sampo juga akan membeli sabun. Lalu untuk algoritma a priori, nah secara sederhana, algoritma a priori itu didefinisikan sebagai algoritma berbasis aturan asosiasi yang bertujuan untuk menemukan pola atau hubungan antar item dalam sebuah dataset. Nah, algoritma ini diperkenalkan oleh Rakesh Agrawal dan Ramakrishnan Srikan pada tahun 1994 dan banyak digunakan untuk menganalisis pola transaksi. Algoritma a priori bekerja dengan prinsip frequent item set atau item set yang sering muncul dan support threshold, yaitu batas minimum yang menentukan apakah suatu kombinasi item cukup sering muncul untuk dianggap sebagai pola yang signifikan. Prinsip dasar dari algoritma ini adalah jika sebuah item set itu merupakan frequent item set, maka semua subnet atau bagian dari item set tersebut juga frequent dan juga sebaliknya. Oke. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan algoritma a priori. Untuk kelebihannya itu yang pertama, mudah dipahami dan diimplementasikan. A priori itu menggunakan pendekatan iteratif yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh pemula. Yang kedua, efektif untuk dataset kecil hingga sedang. Jadi efektif untuk dataset kecil hingga sedang. Nah, algoritma ini tuh cocok untuk dataset yang tidak terlalu besar, di mana kombinasi item itu tidak terlalu kompleks. Yang ketiga, dapat menemukan pola berharga. Pola-pola yang ditemukan dapat membantu pengambilan keputusan bisnis, seperti dalam pengaturan produk di toko atau penawaran promosi. Lalu untuk kekurangan dari algoritma a priori itu, yang pertama ada kinerja lambat pada dataset besar. Jadi algoritma ini tuh membutuhkan waktu pemrosesan yang lama pada dataset besar karena banyaknya kombinasi item yang harus dihitung. Jadi dia nggak cocok ya untuk kinerjanya itu lambat untuk datasetnya yang besar. Lalu yang kedua itu ada konsumsi memori tinggi. Nah, proses candidate generation itu membutuhkan memori yang besar untuk menyimpan semua kombinasi item. Lalu yang ketiga itu terbatas pada data transaksional. Nah, a priori lebih cocok untuk data dengan struktur transaksional dan kurang optimal untuk data yang lebih kompleks atau tidak terstruktur. Oke, kita lanjut ke terminologi dalam algoritma a priori itu. Yang pertama itu ada support. Nah, support itu adalah ukuran seberapa sering suatu item atau item set muncul dalam kemunculan transaksi. Nah, dalam konteks algoritma a priori, support itu dihitung sebagai rasio antara jumlah transaksi yang mengandung item set tertentu dengan total jumlah transaksi dalam dataset. Untuk rumusnya itu, yaitu support sama dengan jumlah X dibagi dengan jumlah transaksi. Next, yang kedua itu ada confidence. Confidence adalah ukuran kekuatan hubungan antara dua item atau lebih dalam aturan asosiasi. Confidence itu mengukur seberapa besar kemungkinan bahwa jika suatu item A muncul dalam transaksi, maka item B juga muncul.
Nah, itu dapat kita lihat rumusnya. Confident X menuju Y itu dapat dihitung dengan membagi jumlah X, Y dibagi dengan jumlah X. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Farhan. Untuk selanjutnya ada item set. Item set itu adalah kumpulan item yang terdapat dalam suatu transaksi. Dalam konteks algoritma ini, setiap transaksi dalam dataset biasanya berisi satu atau lebih item. Contoh untuk item set bisa dilihat di sini. Item set ini digunakan untuk membentuk aturan asosiasi yang dapat membantu memahami hubungan antar produk dalam suatu kumpulan transaksi. Selanjutnya ada K-item set. K-item set adalah item set yang terdiri dari K-item, misalkan seperti satu item set, lalu ada 2 item set, 3 item set, dan juga selanjutnya. Dalam algoritma a priori ini, K-item set digunakan untuk menemukan kombinasi item yang sering muncul. Proses ini dimulai dari satu item set, lalu lanjut ke 2 item set, 3 item set, dan juga seterusnya hingga ditemukan item set yang sering muncul sesuai dengan nilai support minimumnya. Selanjutnya ada frequent item set. Frequent item set ini adalah kombinasi item set yang sering muncul dalam dataset transaksi berdasarkan nilai minimum support yang telah ditentukan. Jika suatu item set memiliki nilai support yang lebih besar atau sama dengan threshold yang ditentukan, maka item set tersebut dapat dianggap sebagai frequent item set. Contohnya, jika minimum support yang kita tetapkan adalah 40% dan item set tersebut muncul dalam 50% transaksi, maka item set ini dianggap sebagai frequent item set. Sebaliknya, jika misalkan item set tersebut hanya muncul dalam 30% transaksi, yang dimana lebih kecil dari 40%, yaitu minimum supportnya, maka item set ini tidak memenuhi syarat sebagai frequent item set. Yang terakhir ada count. Count ini merupakan jumlah kemunculan suatu item set dalam data transaksi. Count ini digunakan dalam perhitungan support untuk menentukan apakah suatu item set tersebut memenuhi kriteria frequent item set atau tidak. Contoh, dalam sebuah dataset terdapat 10 transaksi dan item set roti dan susu itu muncul dalam 5 transaksi. Maka count-nya itu adalah 5 dan supportnya itu adalah 50%. Selanjutnya untuk studi kasus. Misalnya kita punya data seperti ini. Untuk ada data transaksi T1, T2, T3, T4, dan juga T5. Untuk itemnya seperti ini. Bisa dilihat di sini. Berdasarkan data di atas, kita akan menentukan aturan asosiasi pada tabel transaksi pada swalayan ABC dengan menggunakan minimal support itemnya itu 40% dan minimal confidence-nya adalah 60%. Langkah pertama kita akan membentuk satu item set. Bisa dibilang ini sebagai iterasi ke-1. Jadi kita menjadikan semua item ini menjadi individu tersendiri. Di sini ada mentega, ada susu, mentega, gula, roti, dan kopi. Jadi kita tulis di sini susu, mentega, gula, roti, dan kopi. Untuk susu ada muncul berapa kali dalam transaksi. Bisa kita lihat sini ada 1, ada 2, 3, dan juga selanjutnya. Untuk mentega itu ada 4, gula itu ada 1, roti itu ada 3, lalu kopi ini ada 4. Lalu untuk support seperti rumus tadi di atas, yang dimana untuk support X itu adalah ketika bernilai untuk jumlah transaksi X dibagi dengan total keseluruhan dari transaksi. Jumlah item X yang dimana untuk susu ini itemnya ada 3 dibagi dengan jumlah transaksi yang ada 5 transaksi. Jadi 3 dibagi 5 itu 60% dan juga begitupun selanjutnya semuanya. Terus bisa kita lihat di sini untuk gula. Gula ini dia memiliki nilai support yang 20%, di mana nilai tersebut lebih kecil daripada minimal support item yang telah ditentukan, yaitu 40%. Karena item set gula itu tidak memenuhi syarat, maka item gula itu akan dieliminasi. Sehingga untuk iterasi pertama, item set
yang tersisa adalah sebagai berikut, yaitu susu, mentega, roti, dan kopi. Lalu kita akan lanjut ke item set kedua. Item set kedua, kita melakukan crossover atau penyilangan, yaitu kita tambahkan susu mentega, susu roti, susu kopi, mentega kopi, dan terakhir adalah roti kopi. Terus kita hitung kembali jumlah kemunculan pada table transaksi. Sebagai contoh, di sini kita menggunakan susu mentega. Susu mentega pada tabel transaksi itu muncul sebanyak 1, 2, 3. Dia muncul sebanyak 3 kali dalam transaksi. Dengan supportnya adalah 60% yang didapatkan dari 3 dibagi 5. Begitupun untuk contoh item set lainnya, yang dimana untuk susu dan roti itu hanya terdapat 1, lalu susu kopi itu terdapat 2, mentega roti itu terdapat 2, mentega kopi itu muncul sebanyak 3 kali, roti dan kopi itu muncul sebanyak 3 kali. Dari iterasi kedua ini bisa dilihat bahwa susu dan roti ini tidak memenuhi syarat, yaitu syarat dari minimum supportnya, yang dimana bernilai 40%. Maka kita akan melakukan hal yang sama pada iterasi sebelumnya, yaitu kita akan mengeliminasi item set yang tidak memenuhi syarat dari minimum supportnya, sehingga kita akan mendapatkan item set pada iterasi kedua sebagai seperti ini: susu mentega, susu kopi, mentega roti, mentega kopi, dan roti kopi. Selanjutnya kita akan melakukan penghilangan juga. Untuk 3 item set, kenapa hasilnya cuma jadi 2? Bisa kita lihat di sini kan ada susu mentega, kita gabungkan dengan susu kopi, sehingga kita mendapatkan susu mentega kopi. Lalu di sini ada juga mentega roti sama kopi, yang dimana kita menggabungkan 2 item set ini. Lalu kenapa nggak ada misalnya susu, roti, dan kopi? Kenapa nggak ada itu? Misalnya nggak ada namanya susu, roti, dan kopi, atau susu, roti, dan mentega. Karena kalau misalkan kita ngebuat item set tersebut, misalkan susu, roti, dan mentega. Jika kita pecah susu, roti, kopi, mentega, susu, roti, dan mentega itu menjadi subset, kita akan mendapatkan subset yaitu susu roti, yang dimana sesuai pada prinsip dasar dari algoritma a priori di sini, jika sebuah item set itu merupakan frekuent item set, maka semua subsetnya itu juga harus merupakan frekuent item set. Begitu juga. Sehingga dari contoh tadi, kenapa nggak ada namanya susu, roti, dan mentega? Karena jika susu, roti, dan mentega itu kita pecah menjadi subset, kita akan mendapatkan yaitu susu roti. Sedangkan susu roti ini bukan merupakan frequent item set pada iterasi sebelumnya, sehingga kombinasi item set tersebut kita eliminasi. Jadi untuk gampang untuk menghasilkan 3 item set, kita hanya menggabungkan item set dengan dua awalan yang sama. Jadi susu dengan susu, mentega dengan mentega. Sehingga kita mendapatkan 3 item set seperti berikut. Lalu kita akan menghitung susu mentega kopi dan mentega roti kopi. Bisa kita lihat di atas. Susu mentega kopi itu ada 1, 2. Lalu mentega roti kopi ini ada 1, 2. Sehingga kita mendapatkan nilai supportnya bersama-sama nilainya 40%. Lalu kita lanjut ke 4 item set. Ini kita gabungkan semuanya sehingga mendapatkan susu, mentega, kopi, dan roti. Susu, mentega, kopi, dan roti itu hanya terdapat 1 data. Sehingga kita mendapatkan nilai supportnya itu 20%. Nah,
Karena nilai supportnya yang dihasilkan ini tidak memenuhi persyaratan, eh, yang dimana persyaratannya adalah lebih besar atau sama dengan dari 40%, maka proses ini kita hentikan di sini di 4 item set dan kembali ke 3 item set sebelumnya. Karena ini tidak memenuhi, maka kita akan menggunakan si 3 item set ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan menghitung nilai confidence-nya. Dari frequent item set ini, susu, mentega, kopi, kita dapat menginterpretasi item set tersebut. Kita pecah menjadi subsetnya. Susu, mentega, dan kopi itu kita dapat subsetnya adalah susu mentega, susu kopi, mentega kopi, susu, mentega, dan kopi. Lalu jadi kenapa bisa jadi seperti ini? Ini kita misalkan susu, mentega, di sini ada susu, mentega, kopi. Ini kita kurangin atau kita kita eliminasi, yang sama ini kita coret, sehingga kita akan mendapatkan seperti ini, susu, mentega untuk kopi. Lalu untuk nilai supportnya ini, nilai support dari si susu, mentega, dan si kopinya. Ini mana nilai support dari susu, mentega, dan kopinya adalah 40%. Lalu nilai confidence ini dapat dari mana? Nilai confidence ini kita mendapatkan dari rumus tadi adalah untuk nilai n x, y dibagi nilai jumlah dari si x-nya ini. Yang dimana untuk n x, y-nya itu adalah nilai support dari si ini, dimana hasilnya adalah 40%. Lalu untuk nx-nya adalah nilai support dari si s, m ini, yang dimana nilai support dari susu dan mentega adalah 60%. Lalu kita bisa hitung 40% dibagi 60%, kita akan mendapatkan hasil 66,6%. Begitupun untuk interpretasi item set selanjutnya, ini mana 40% kita bagikan dengan susu dan kopi itu bernilai 40%. Jadi 40% kita bagikan dengan 40%, hasilnya akan mendapatkan 100%. Begitupun selanjutnya. Lalu kita mendapatkan nilai yang seperti berikut, yang dimana 40% kita bagikan dengan nilai support dari si mentega, yaitu 80%. 40% kita bagikan 80%, kita akan mendapatkan nilai confidence-nya adalah 50%. Karena nilai confidence minimumnya adalah 60% sesuai dengan soal, maka si interpretasi item set ini dapat kita eliminasi, ataupun si aturan asosiasi ini tidak berlaku karena tidak sesuai dengan nilai minimum dari confidence-nya. Begitupun selanjutnya sama aja seperti langkah sebelumnya. Lalu untuk aturan asosiasi selanjutnya, kita dapat membuat aturan asosiasinya. Dari item set ini yang nilai confidence-nya melebihi dari 60% atau memenuhi syarat dari si minimum confidence-nya, kita dapat memberikan keterangan sebagai berikut, yang dimana untuk interpretasi item set untuk susu dan mentega menuju K dengan kita dapat baca sebagai berikut. Jika seorang membeli susu dan mentega, maka sebanyak
66,6% transaksi yang ada juga akan membeli kopi. 66,6% ini adalah nilai dari si confidence-nya. Begitupun selanjutnya untuk susu kopi menuju mentega. Jika seseorang membeli susu dan kopi, sebanyak 100% transaksi yang ada juga akan membeli mentega. Dan seterusnya untuk sisa-sisa interpretasi item setnya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai itu saja. Jika misalkan masih ada penjelasan yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan ke kakak-kakaknya melalui chat pribadi atau di grup juga bisa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.